Kesimpulan dari internal cognitive dynamic in organization itu pada dasarnya adalah bahwa dalam suatu organisasi, ya, tiap-tiap individu yang ada di organisasi itu akan berperan terhadap eh, aksi yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut, ya, karena para individu itu melakukan interpretasi terhadap segala sesuatu. Nah, individu-individu itu siapa saja? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Relo tahun 2005, bahwa middle manager itu memegang peran yang sangat krusial karena dalam hal apa? Dalam hal menentukan perubahan strategi, ya, perubahan strategi dalam suatu organisasi. Itu peran middle manager sangat penting, ya, karena mereka lah orang-orang yang melakukan interpretasi, ya, dan juga menjual perubahan-perubahan strategis untuk diadopsi oleh organisasi tersebut. Oke. Nah, kemudian ada juga studi yang menyatakan bahwa konsensus itu tidak serta-merta didriven oleh top management, tapi konsensus itu bisa juga didriven oleh adanya kelompok-kelompok, ya, di dalam suatu organisasi yang memiliki kepentingan untuk perubahan strategi, ya. Mereka melakukan framing atau berbagai aksi politik untuk menggolkan keinginannya, ya. Jadi banyak studi yang menyatakan bahwa framing terhadap suatu kognisi dan kepentingan politis itu saling terkait, ya. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Oke. Nah, kemudian untuk kedepannya penelitian-penelitian terkait dengan kognisi dan strategic outcome ini bisa diarahkan yang pertama tentang endogenous environment. Itu maksudnya adalah pengaruh dari lingkungan, ya. Bagaimana pengaruh dari lingkungan itu ada terhadap dijadikan sebagai salah satu faktor dalam penelitian. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya bagaimana organizational strategis itu shape the categories. Jadi bagaimana strategi itu membentuk kategori dalam persaingan, dan bagaimana kategori itu sebaliknya membentuk organisasi dan strategi yang akan dilakukannya. Nah, penelitian-penelitian yang terkait dengan hal itu, bagaimana faktor luar mengubah faktor yang ada di dalam, dan bagaimana faktor yang di dalam mengubah faktor yang di luar, itu bisa dijadikan sebagai topik penelitian berikutnya. Lalu terkait dengan kategori, ya. Nah, pengkategorian ini asalnya itu dari mana sih munculnya, ya? Dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengkategorian kelompok strategis tersebut? Itu bisa distudi lebih lanjut. Nah, kemudian hubungan berkebalikan yang dinamis, ya, keterkaitan dinamis antara kognisi, materiality, dan ketertarikan, ya. Nah, jadi contoh-contoh dari penelitian yang bisa penelitian yang bisa dilakukan terkait hal ini adalah misalkan ini contohnya Ponticus 2008. Jadi new teknologi itu akan memunculkan kategori baru. Mungkin saja teknologi akan memunculkan satu kategori produk ataupun satu kategori persaingan baru, tapi satu kategori yang baru ini, ya, hanya akan muncul jika kategori yang sudah ada sebelumnya itu nggak fleksibel, gitu, untuk mengadopsi teknologi baru tersebut, ya. Jadi kalau misalkan kategori yang sudah ada itu cukup, apa ya istilahnya, cukup fleksibel untuk mengakomodasi munculnya kategori baru, maka untuk apa ya, untuk misalkan existing kategoris itu cukup fleksibel untuk menampung teknologi baru, maka kategori baru tidak akan muncul. Nah, mungkin misalkan contohnya seperti kemunculan iPad, ya. Ketika sebelumnya ada mobile phone dan kemudian ada kategori komputer,
maka iPad adalah di tengah-tengahnya. Nah, apakah iPad itu komputer ataukah iPad itu perangkat mobile device seperti handphone? Ternyata itu tidak bisa dikategorikan sebagai komputer ataupun sebagai iPhone, sehingga dia adalah kategori baru, yaitu tablet, ya, kategori sebagai produk tablet. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan kategori yang existing itu bisa mengakomodasi karena cukup fleksibel gitu, misalkan mobil tuh, jadi semua yang roda 4 namanya mobil, maka ketika ada mobil listrik ya dia masuk kategori mobil juga. Maka kategori baru tidak akan terbentuk. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya adalah cognitive explanation. Jadi faktor kognitif itu telah mendapatkan legitimasi dalam dunia strategic management. Itu satu. Nah, kemudian pengukuran kognitif itu pun sudah ada. Para ilmuwan sudah menemukan gimana cara mengukur kognitif dan itu sudah dilegitimize, ya. Nah, kemudian topik managerial cognition itu telah berkembang, ya, ke berbagai akademis dan spesialnya secara lebih khusus tuh di bidang strategi. Nah, itu sedikit tentang kesimpulan yang diambil dari paper Salah Kaplan ini. Nah, untuk comparison jurnal, di sini saya menggunakan yang pertama Cognitive Perspective in Strategy and Integrated View dari Narayanan. Jadi yang membedakan dengan paper sebelumnya dengan paper Salah Kaplan adalah datanya diambil dari tahun 93 sampai 2007. Artinya datanya lebih sempit, ya. Lalu artikel ini mengidentifikasi ada 3 elemen dari strategi kognitif, ya. Lalu ada 4 elemen dari strategi kognitif proses pembentuknya. Jadi strukturnya ada 3, faktor yang membentuknya ada 4. Nah, kemudian paper yang kedua adalah socio-cognitive process di strategi formation. Jadi di paper ini dia yang berbeda dari paper sebelumnya adalah dia menawarkan, ya, conceptual framework. Nih, seperti ini. Jadi bagaimana conceptual framework antara individual level, collective level, dan bagaimana itu membentuk decision, action, dan interaction, dan bagaimana keterkaitan satu sama lain. Oke, kemudian saya menilai ini sebagai middle karena citationnya itu cukup sedang lah, ya. Oke, kemudian cukup robust, fleksibel cukup fleksibel, bisa dipakai di seluruh dunia, relevan untuk Indonesia juga bisa dilakukan penelitian serupa, dan kritik artikel ini lack of explanation in many basic term. Jadi banyak sekali kata-kata ataupun glossary tertentu, misalkan cognitive group ataukah frame cognitive frame, itu nggak dijelaskan itu maksudnya apa, sehingga readers tuh harus mencari dulu terhadap kata-kata khusus ini gitu. Dan banyak citation hanya diambil dengan sangat singkat, ya, sehingga susah dimengerti ini maksudnya apa. Nah, tapi kalau advance reader, orang yang memang rajin baca, pasti mungkin tidak akan masalah, tapi untuk readers pemula itu akan sangat masalah untuk bisa mengerti isi dari paper-paper yang dikutip oleh Sarah Kaplan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share untuk saat ini. Semoga bisa membantu.